Halo teman-teman, ketemu lagi di channel mobilbagus.id. Nah, kali ini kita mau bahas mobil yang baru datang nih. Ini ada Chevrolet Trax ya, 1.4 turbo Premier, mobil kecil tapi udah ada turbonya. Nah, mau tahu apa aja fitur yang ada di mobil ini? Yuk kita kepoin. Kita mulai dari bagian eksterior depan ya. Tampilan depannya, kesan sportifnya udah dapat banget nih ya. Lampunya udah pakai proyektor, kemudian juga ini udah ada DRL-nya. Bagian fog lamp-nya juga lebih kuat karena ada list chrome-nya. Dan dari sini jangan lupa ada emblem Chevrolet ya, yang khas banget ya dengan warna kuningnya. Jadi kesan sportifnya udah dapat dari sini. Nah, kita ke bagian samping nih teman-teman. Kita lihat di bagian rodanya juga ini lumayan gede ringnya ya. Untuk rodanya, peleknya udah pakai 18 inch ya. Jadi untuk mobil sekecil ini dengan pakai roda yang gede, pasti ngaruhnya kemana? Ke ground clearance-nya lebih tinggi ya teman-teman. Jadi aman banget untuk mungkin medan yang agak ya terjal ataupun jalanan yang berlobang agak dalam juga masih aman lah ya untuk diameter roda yang gede seperti ini. Nah, kemudian di sini juga udah lengkap ada Scent on Mirror ya. Scent on Mirror ya, ini fitur keamanan juga, misalkan fungsinya buat kita kalau keluar dari gang ataupun mungkin dari lawan arah juga lebih tajam ya. Dari depan ada, dari samping ada ya, buat membatas juga. Kemudian nah ini untuk mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur keyless ya, smart key. Jadi untuk kuncinya tinggal buka tutupnya dari sini aja. Nah, ini kunci kita buka. Nah, seperti ini ya. Lebih simpel pastinya ya. Kemudian kita ke bagian atas. Di sini juga udah ada roof rail-nya ya. Ini kalau teman-teman mau perjalanan jauh, mau dipasangin carrier di atasnya, jadi nggak usah instalasi susah-susah, tinggal pasang di sini. Roof rail-nya udah ada. Ini bahannya kokoh banget ya. Bukan cuman sekedar variasi ya, tapi ini memang ada fungsinya ya. Ini berfungsi dengan baik karena ini kokoh, bahannya juga ini kayak aluminium gitu ya. Jadi kuat banget buat menopang beban ya. Di bagian belakang, nah kita coba lihat di sini. Ini udah lengkap ya informasinya. Tuh udah ada tipenya Premier dan ini turbo ya. Kali lagi turbo. Nah, kemudian seperti biasa ini emblem Chevrolet-nya jelas banget, lebih besar. Dan di bawah ini ada gardis juga nih, pemanis nih ya, warnanya tapi ini bukan chrome ya, tapi bahannya bahan plastik biasa tapi dengan warnanya warna silver gitu. Jadi kesan sportinya lebih kental lagi. Kita coba buka bagian bagasinya. Nah, bagasinya juga ini tombol push button aja ya, jadi bukan yang kayak buka pintu ditarik ini, tapi cuman ada tombol yang cukup dipencet aja. Untuk bagasi lumayan cukup luas ya. Untuk mobil hatchback seperti ini, bagasinya ya kategorinya luas ya. Ini juga ada kompartemen ini untuk barang-barang ekstra bisa ditaruh di atas sini juga. Nah, di sini juga ada ini ya. Tuh ada kayak holder kayak gitu ya. Nah, buat nyimpen-nyimpen barang ya. Bawahnya lumayan cukup lega, ini udah ada apa tuh kunci-kunci ya buat ini. Di bawah ada ban serep ya, lengkap tuh. Jadi simple ya, lebih compact gitu. Tempatnya ya lumayan luas, tapi kapasitasnya muatnya maksimal jadinya. Oke. Nah, mau tahu dalamnya seperti apa? Yuk kita sambil jalan-jalan seperti biasa kita ulik fitur apa aja yang ada di dalam mobil ini dan seberapa responsif. Nanti kalau pas kita jalan langsung kita kepoin. Nah, teman-teman, kali ini kita coba test drive ya unit Trax 1.4 turbo ini ya. Nah, tadi kan udah kita spill ya detail-detail apa aja yang ada di mobil ini. Nah, kita coba tes jalan nih, seberapa responsif sih mobil ini dengan basic 1400 cc ya, udah disupport turbo, kemudian juga udah
ada apa tuh opsi Triptroniknya untuk transmisinya ya. Nah, kita bedain nih mode biasa dengan Tiptronic, seberapa responsifnya mobil ini, kemudian juga kestabilan suspensi sama daya redam mobil ini seperti apa. Yuk kita coba. Overall sejauh ini sih masih nyaman banget ya. Ini dengan kecepatan 40 km per jam masih sangat stabil banget ya kan. Kemudian ini juga daya redamnya ya, kekedapannya udah berasa sih ya. Walaupun di luar rame bisingnya kayak apa, di dalam kayaknya adem-adem aja nih ya teman-teman. Mobil ini ternyata saya juga baru tahu nih, ini udah ada kayak semacam hill descent assist ya. Jadi kak, kalau kita turun itu nggak nyelonong ya, walaupun posisi transmisi di D gitu. Jadi ada fitur untuk menahan mesin supaya tidak nyelonong gitu walaupun di posisi D. Kalau biasanya kan kalau kita pas nanjak ada HSA, Hill Start Assist ya. Jadi supaya mobil nggak mundur walaupun kondisi macet ya, jalanan gitu. Jadi dia nggak mundur walaupun nggak direm ya. Nah ini ternyata di sini udah ada fitur ininya, kebalikan dari Hill Start Assist ya. Jadi Hill Descent Assist kalau nggak salah nih ya nama fiturnya. Jadi kalau kita pas di turunan gitu kan, kondisi D biar mobil nggak nyelonong, ternyata udah ada fitur keamanannya. Nah, oke. Ini juga udah lengkap ya, untuk menu standarnya udah ada cruise control di sini, kemudian audio steering control juga, angkat telepon bisa di sini karena ini udah audionya udah support Bluetooth. Nah, dan ini tidak kan kita bahas nih, mobil ini udah ada sunroofnya ya. Nah, kalau untuk dibuat panoramik kita buka manual ya. Tapi kalau misalkan kita mau buka dari sini, nah ini udah otomatis. Nah, seperti ini ya. Jadi mobil ini sangat recommended banget buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali punya mobil ya. Karena apa? Karena fiturnya udah lengkap ya. Biasanya orang kan nyari mobil murah tapi fiturnya lengkap. Dan ini teman-teman tahu nggak harganya berapa ya? Untuk mobil sekelas ini ya, yang udah ada sunroofnya, ini saya rasa paling murah ya. Kenapa? Karena range harganya masih di 100 jutaan teman-teman. 100 jutaan udah dapat mobil sekeren ini. Udah turbo 1400 cc, iritnya menang, tenaganya menang ya. Fiturnya juga oke gitu, lengkap. Nah, ini Premier ya, tipe paling tinggi Premier itu. Jadi Premier itu diproduksi sekitar tahun 2018-an ya, awal Premier. Karena tipe sebelumnya itu tipe tertingginya LTZ ya, LTZ. Jadi gitu, ada perubahan sedikit aja di nama, jadi dari LTZ ke Premier. Nah, di 2020 ke sini udah ganti lagi, balik lagi ke LTZ. Nggak tahu tuh Chevrolet apa pertimbangannya sehingga namanya diganti-ganti gitu ya. Tapi secara overall ya perubahannya nggak signifikan ya. Untuk LTZ dengan Premier itu ya hampir sama, memang tipe tertingginya gitu. Yang unik lagi ini dari mobil ini, jadi Triptroniknya biasanya kan kalau mobil-mobil lain biasanya kalau nggak ada pedal shift pakai pedal shift di sini atau di sini ya, di tuas transmisinya kita mainkan ya. Jadi ditarik biasanya ada yang tarik ke kanan atau ke kiri. Terus untuk menambah atau mengurangi kecepatannya dia pakai tuasnya didorong ataupun ditarik ya. Nah, untuk menambah atau mengurangi kecepatan. Nah, kalau di track ini cuman dipencet ya, karena mode Tiptroniknya nih ada di sini ada tombol nih, ada plus minus. Nah, ini udah fungsinya buat Triptroniknya ya, buat ngatur percepatan transmisinya ya. Nah, gitu teman-teman. Kita coba nih, nanti jalannya udah lumayan agak sepi. Nah, caranya buat mengaktifkannya seperti biasa. Kalau di mobil-mobil Jepang biasanya untuk mengaktifkan Triptronic itu modenya ditarik ke posisi S ya. Kalau di sini M gitu. Mobil Eropa sama kayak BMW ya, M maksudnya mungkin manual gitu ya. Nah, kalau di sini coba kita ini. Nah, ini kalau udah gini, ini posisi diodo udah ada muncul nih. Ini M3 nih, maksudnya posisi giginya ada di gigi 3 nih, manual 3. Tuh. Kita coba pencet, kurangin di sini. Nah, tuh, berubah jadi 1 tuh. Jadi 2 ke 1. Nah, kita coba. Nah, tuh. Cukup jelas ya, teman-teman. Nah, kita mau coba nih untuk
Itu fitur Triptoniknya itu seberapa responsif ya, apakah dia ada delay atau mungkin dia ada hentakan. Nah, kita coba di sini. Nah, satu lagi nih, karena ini kan mobilnya mobil basic mobil Amerika ya, sama kayak Eropa nih. Untuk apa tuh, tuas sennya ada di sebelah kiri ya teman-teman, ada di sebelah kiri. Nah, jadi jangan kaget nanti kalau misalkan pas pakai teman-teman mau ngesen kiri, di sini ntar yang nyala taunya wiper ya. Nah, ini kita coba di M2 nih. Cukup responsif ya. Sampai gagap nih ya, lumayan responsif ya teman-teman. Jadi perpindahannya nggak ada delay ya, smooth banget. Kita coba lagi. Berasa banget ya. Jadi walaupun udah di percepatan 4 ya, manual 4, tapi kita pindah lagi, over lagi ke 5, itu masih berasa banget, tenaganya masih berasa gitu. Biasanya kan kalau mobil-mobil, contohlah mobil manual, kalau kita udah di gigi 4 misalkan kita mau ngegas lagi, itu biasanya nggak terlalu terasa itunya tenaganya ya, karena mungkin udah powernya udah habis di gigi 3 gitu ya. Nah, kalau ini tadi berasa banget, dari 4 ke 5 aja berasa nih, apalagi mungkin di gigi rendah gitu ya. Kita coba gigi 1 nih. Oh, ini maksimal di ini ya, speednya di 5 ya, jadi Triptoniknya 5 speed ya, jadi 5 percepatan. Jadi lah lumayan lah untuk mobil dengan basic 1400 cc, ini kan juga hatchback ya, jadi lumayan lah. Jadi nggak terlalu yang gimana-gimana. Biasanya kan mungkin orang ada yang tanya, oh cuman 5 percepatannya, kurang asik dong. Ini juga tarikannya lebih panjang gitu. Biasanya kalau dengan jumlah apa tuh percepatannya lebih sedikit, tarikannya biasanya agak panjang gitu. Kalau mungkin yang 6 mungkin tarikannya pendek-pendek, dari ininya range-nya 20 atau 30 km per jam ya, ininya percepatannya. Nah, ini kalau ini nih, coba kita duanya sampai berapa nih? Nah, sampai 40 bisa tuh. Enak banget dari 0 sampai 80 70 lah tadi, karena jalannya masih kondisi rame, Mas. Enak banget ya. Memang sih kalau kita compare ya, kalau kita komparasi dengan mobil listrik sih, kalau kita nyobain kemarin ya dengan Omoda E5 ya, memang nggak bisa nggak apple to apple ya, karena memang kalau mobil listrik itu untuk akselerasinya dia paling cepat ya. Jadi dari 0 ke berapa kilometer per jam itu dia lebih cepat akselerasinya ya, beda dengan mobil bensin ya. Kalau mobil bensin mungkin karena kan dia ada apa tuh, ada mekanisme apa tuh, transfer power ke transmisi ya gitu. Jadi tenaga itu nggak langsung nyampe ke sumbu roda gitu kan. Kalau mobil listrik kan dia dari motor listriknya langsung ke gardan gitu ya. Ada sih mekanisme giginya gitu, kayak otomatis gigi transmisi, tapi nggak serumit mobil konvensional ya. Mungkin perbedaannya di situ teman-teman ya, sedikit ini aja lah sharing ya teman-teman. Nah, tapi overall kembali lagi, kalau untuk mobil bensin kita bandingin dengan mobil bensin, untuk mobil ini cakep banget, enak banget ya. Udah harganya murah ya, kesan sportinya juga dapat, kemudian fiturnya juga lengkap ya. Pokoknya compact ya, bukan compact, lengkap ya. Kalau compact itu mungkin seininya ya, seadanya. Kalau lengkap itu udah pasti mungkin di atas rata-rata ya. Kalau mungkin standarnya dengan harga mobil di range 150 jutaan ya, kayak model-model Jazz kayak gitu kan ya, cuman ya begitu aja gitu, nggak ada fitur istimewanya. Kalau ini kan dari segi mesin fiturnya udah turbo ya kan, udah disupport turbo. Kemudian dari aksesorisnya ini udah ada sunroof ya kan, udah ada cruise control, kemudian transmisinya udah ada
fitur triptoniknya ya kan. Jadi pokoknya lengkap banget ya, lengkap banget pokoknya. Untuk fitur keamanannya juga ini ada kayak traction controlnya juga ini ya. Traction controlnya ternyata ada juga nih. Nih di sebelahnya ada traction controlnya. Jadi teman-teman, traction control itu berfungsi pada saat mobil di kondisi jalanan licin atau mungkin permukaan tanahnya atau permukaan medannya itu enggak terlalu bagus buat daya cengkramnya ban. Nah, dia disitulah dia berfungsi gitu. Jadi kalau misalkan power dari mesin ini ke ban itu kencang gitu, dia artinya power dengan putaran ban itu nggak imbang, dia akan otomatis nyala sendiri. Di kecepatan itu dibatasi kayak gitu. Dia nggak bakal bisa lari cepet-cepet, takutnya spinner nanti oleng gitu. Nah itu fungsinya ya kalau untuk traction control. Biasanya kalau kita di basement tuh baru terasa tuh kalau kita mau ngetes gitu kan kecepatan dia, karena kan basement rata-rata bahannya beton kan, ya kan, materialnya beton. Jadi apalagi beton dengan ini ya di floor gitu ya, jadi licin gitu, daya cengkram bannya otomatis berkurang. Nah di situ traction control berfungsi. Ini mobil ini udah lengkap dengan fitur itu. Jadi so teman-teman pokoknya udah nggak rugi banget deh punya mobil pertama, atau mungkin sebelumnya udah punya mobil pengen nyoba yang beda nih, mobil Amerika ya, stylenya ala mobil Eropa ya. Ini kita rekomendasi banget nih buat teman-teman ya, dengan harga yang sangat murah, sangat terjangkau. Dan ini untuk kreditnya juga bisa kredit pakai DP ringan ya, pakai DP ringan bisa ini. Angsurannya di 4 jutaan ya, DP-nya sekitar 20 jutaan bisa teman-teman. Pajak juga udah panjang, pokoknya nggak rugi banget ya. Sekali lagi nggak rugi banget buat beli buat teman-teman beli mobil ini ya. Buat teman-teman yang penasaran ya dimana bisa test drive atau bisa cek mobil ini, kita ada di Point Small Square Lebak Bulus ya. Point Small Square Lebak Bulus, kita ada di basement 3. Nama showroom kita Allison Automobil ya. Jangan lupa, karena di bawah kita juga banyak nih showroom udah rame gitu. Jadi kan oke, mungkin teman-teman segitu dulu dari kita ya. Nanti kita ketemu lagi di next video ya. Nanti teman-teman mau komen mobil apa aja yang mau kita review ya. Nah boleh langsung tulis saja di kolom komen ya teman-teman. Yuk ditunggu kedatangannya ya. Buat teman-teman kalau memang mau tanya-tanya dulu boleh ke nomor di bawah sini ya. Yang mau tanya-tanya dulu boleh. Oke, bye. Sampai ketemu di video berikutnya.